Kiranya kesaksian saya bisa jadi berkat, tetap kuat buat teman-teman yang mungkin vonisnya juga ada yang di bawah saya, mungkin ada yang mirip-mirip kayak saya dapat huruf juga, tapi saya yakin one day pasti ada jalan pulang buat kita. Mungkin perkenalan dulu, saya di sini masuk sini karena kasus pembunuhan berencana. Mungkin beberapa udah banyak. Ini cukup lama kasusnya tahun 2019. Jadi saya udah cukup lama di sini, sekitar 6 tahun. Vonis saya hukuman mati kebetulan. Jadi cukup panjang perjalanan saya di sini. Mungkin saya sedikit cerita. Sebenarnya udah pernah cerita di sini. Mungkin jemaat juga udah banyak yang tahu. Jadi saya sudah melewati beberapa proses hukum sampai di proses hukum yang mungkin yang dibilang proses hukum luar biasa yang paling terakhir, peninjauan kembali atau PK. Waktu itu PK kalau nggak salah tahun lalu ya Om ya, tahun lalu saya ajuin di bulan Oktober. Itu saya masuk pengajuan, ada lawyer yang bantuin juga, istilahnya udah habis-habisan lah, udah bisa dibilang itu adalah terakhir, saya udah bukan kesempatan terakhir sih, lebih ke itu adalah yang terakhir yang saya punya. Kayak udah semuanya saya masukin di situ, berarti udah ini gambling terakhir tahun saya udah pasrah deh. Udah benar-benar saya berharap banget pada saat itu. Mungkin bisa dibilang itu udah mentok, saya bilang udah Tuhan saya udah pasrah. Waktu itu karena saya ngerasa kayaknya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kan di sini mungkin mama saya juga masuk, saya bareng sama mama saya masuk, jadi saya satu perkara sama mama saya, yang rencanain semua memang mama, saya kebetulan bantu di hari H, cuman dianggapnya sebagai yang rencanain juga, jadi makanya hukuman saya segini, mama saya pun sama. Nah waktu itu lawyer minta buat coba minta surat pernyataan dari mama, buat memang saya bukan pelaku utamanya, bukan saya yang rencanain. Saya pikir tadi gimana caranya ngubungin mama di sana susah, di lapas Bulu itu segala-galanya susah, semuanya sulit. Buat kontakan saya sama mama aja susah. Terus entah gimana ceritanya waktu itu pas lagi ada acara, waktu itu ada kayak semacam seminar di sini. Sehari sebelumnya saya lagi bingung, tiba-tiba mama saya dari sana nelpon pakai wartel ngabarin nanti besoknya itu mau video call. Jadi entah gimana ceritanya mama bisa dapat kontak salah satu tim pelayanan yang melayani ke sana. Ayo biar bisa video call sama mama karena memang udah lama juga nggak pernah video call. Jadi saya ke gedung 2 situ dari BIM Kemas, dari bimbingan sini ngadain ayo video call sama mama. Saya ngerasa semuanya dipermudah ya, kok bisa tiba-tiba ketemu jalannya, tiba-tiba ini digampangin. Yang tadinya untuk proses ini nggak ada dananya, Tuhan yang adain, semua dipermudah. Semuanya lancar, kayak wah ini pasti jalannya Tuhan nih, kayaknya lancar semuanya. Pasti kita sebagai manusia yang berpikir ini semuanya dilancarin sama Tuhan, semua akan baik-baik aja, semua hasilnya akan baik. Terus kalau nggak salah bulan Februari kemarin hasilnya keluar. Ternyata hasilnya puji Tuhan ditolak, nggak sesuai apa yang diharapkan. Jadi kok kayaknya semuanya berjalan dengan lancar sampai di hari udah selesai semuanya tinggal nunggu hasil nih. Orang nunggu hasil pasti dak-dikduk karena ibaratnya kita kayak ada di ruang tunggu kan. Kalau kita di ruang tunggu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tinggal nunggu jawabannya aja nih. Kayak kita udah berdoa, udah mohon semuanya, dibawa dalam doa setiap hari, udah pagi, siang, sore, malam itu yang didoain. Ternyata nggak sesuai apa yang kita harapkan. Jujur pada saat itu saya ngerasa kenapa begini ya Tuhan ya, kenapa kok saya di gereja sebagai tamping melayani udah sekitar hampir 2 tahun ya, 2 tahun saya ada di sini sebagai tamping melayani di gereja. Kok saya merasa gini amat ya Tuhan ya, kok gak sesuai apa yang saya harapkan. Terus saya mungkin saya itu jadi alasan yang kuat buat saya untuk saya bilang, buat apa saya ngelayanin lagi Tuhan, buat apa saya ngasih waktu saya buat Tuhan, buat apa saya ngasih talenta saya buat Tuhan kalau hasilnya seperti ini gitu. Cuman entah yang saya rasain setelah ini udah lewat beberapa bulan, sekitar 3 bulan, saya melihat lagi selama 3 bulan yang saya lalui ini, dengan hasil yang saya dapatkan itu, beberapa tim pelayanan yang datang, mungkin ada yang teman-teman yang di sini,
ketika ngelihat mungkin normalnya orang-orang ketika dapat jawaban yang seperti itu, apalagi dengan vonis seperti saya ini, mungkin kebanyakan orang-orang akan udahlah gue ngapain di sini, balik mendingan gue di kamar aja tiduran tiap hari, mau ngapain gue di gereja, ngapain gue ibadah. Udah mungkin istilahnya di sini nyebutnya orang udah goyang atau stres, pasti stres banget namanya udah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika tim-tim pelayanan yang datang ke sini melihat, oh ternyata Kelvin baik-baik aja gitu. Kelvin tetap bisa jalani dengan sukacita, tetap melayani Tuhan, istilahnya nggak ngambek sama Tuhan, ya udah gitu. Dan ternyata itu yang Tuhan mau. Jadi ketika saya bisa menguatkan orang lain, mungkin jawaban saya Tuhan tidak menjawab doa saya seperti yang saya mau. Tapi saya yakin kehadiran saya atau hasil dari yang Tuhan berikan buat saya ini bisa jadi jawaban doa bagi orang lain atau menjadi kekuatan bagi orang lain. Kadang-kadang banyak orang-orang di sini yang harapannya udah tipis lagi, udah benar-benar mendekati hampir nggak punya harapan. Tapi ketika saya berharapnya ketika orang-orang lihat saya, teman-teman di sini, apalagi jemaat-jemaat gereja di sini lihat saya, masih mikir, oh ternyata anak ini aja masih punya pengharapan sebesar ini gitu, walaupun sudah istilahnya udah nggak mendapatkan jawaban sesuai yang dia mau. Tapi itu bisa jadi kekuatan buat teman-teman, buat yang melayani juga. Saya berharapnya seperti itu. Dan saya juga jadi bisa belajar bahwa kadang-kadang ini sih nanti ada hubungan dengan lagu yang saya mau bawain. Ada kata-kata yang berkata bahwa iman yang besar, iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi saya punya iman yang benar. Saya diajar punya iman yang benar. Iman yang tetap percaya, ini gunungnya nggak pindah, tapi saya tetap percaya. Itu yang saya sedang, mungkin yang saat ini saya pergumulkan juga. Jujur kalau ditanya sekarang apakah saya tahu saya ke depan mau ngapain, enggak. Ditanya apakah nanti saya udah tahu nih ke depan saya mau ngapain nih, saya di depan mau ngelakuin apa lagi untuk usahanya, saya nggak tahu. Jujur saya udah di titik ya udah Tuhan, terserah Tuhan. Mau bagaimana caranya, apakah saya bisa pulang, apakah enggak, udah terserah Tuhan. Apakah memang nanti Tuhan yang tentuin jalannya, ya udah saya serahin sama Tuhan sepenuhnya. Karena mungkin saya berpikirnya begini, kalau waktu itu PK saya diterima, saya akan cerita ke orang-orang, tapi ada hasil, ada sayanya, ada usaha guanya loh, ada sedikit usaha guanya, gue masih berjuang untuk begini. Ya tetap Tuhannya tetap saya tinggikan, tapi ada sayanya di situ. Saya rasa Tuhan nggak mau, jadi Tuhan maunya ketika nanti saya tiba-tiba hasilnya, tiba-tiba saya bisa, oh dapat vonisnya berubah jadi angka, terus ada dekat waktunya pulang, gimana caranya? Nggak tahu. Itu semua Tuhan, nggak ada sayanya sama sekali, sedikit pun nggak ada. Jadi saya yakin dan saya percaya itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhannya yang benar-benar ditinggikan, bukan nggak ada sayanya di situ lagi dari hasil yang saya dapatkan. Itu sih, mudah-mudahan jadi kekuatan buat bapak-bapak yang melayani, buat ibu-ibu yang melayani, buat teman-teman semua. Kiranya kesaksian saya bisa jadi berkat, tetap kuat buat teman-teman yang mungkin vonisnya juga ada yang di bawah saya, mungkin ada yang mirip-mirip kayak saya dapat huruf juga, tapi saya yakin one day pasti ada jalan pulang buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.